Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Faidah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas salah satu sosok yang sangat penting dalam kepercayaan Islam, yaitu iblis dan keturunannya. Dalam agama Islam, iblis adalah makhluk yang termasuk golongan jin. Iblis digambarkan sebagai sosok yang pemberontak, sombong, dan jahat. Ia adalah salah satu malaikat yang dulunya sangat taat dan dihormati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, karena rasa kesombongannya, iblis menolak untuk bersujud kepada Adam ketika Allah memerintahkannya untuk melakukannya. Keturunan iblis memiliki nama-nama dengan masing-masing tugas untuk menyesatkan manusia. Iblis dan setan akan terus menggoda serta menyesatkan manusia agar masuk dalam golongan mereka. Iblis begitu membenci keturunan dari Nabi Adam alaihissalam setelah terusir dari surga. Padahal sebelumnya, iblis merupakan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang taat. Bahkan ibadahnya disebut sampai melampaui malaikat. Namun ketika iblis diperintahkan sujud kepada Nabi Adam, ia menolak. Ini disebabkan karena iblis merasa lebih mulia dibandingkan Nabi Adam alaihissalam yang diciptakan dari tanah, sementara iblis diciptakan dari api. Tidak hanya terusir dari surga, akibat kesombongannya, iblis lantas mendapat laknat Allah hingga hari kiamat. Namun ketika dikeluarkan dari surga, iblis memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi kesempatan menggoda anak cucu Nabi Adam. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Al-Quran Surat An-Nisa ayat 119, yang artinya, dan pasti kusesatkan mereka, dan akan kubangkitkan angan-angan kosong pada mereka, dan akan kusuruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak, lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah, lalu mereka benar-benar mengubahnya. Barang siapa menjadikan setan sebagai pelindung selain Allah, maka sungguh dia menderita kerugian yang nyata. Saat mulai menggoda anak cucu Adam, termasuk Nabi Adam, namanya diubah dari iblis menjadi setan. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Surat Al-Baqarah ayat 36, yang artinya, lalu keduanya digelincirkan oleh setan dari surga itu dan dikeluarkan dari keadaan semula, dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan. Disebutkan setan bakal memukul dan menyerang manusia dari segala pintu dan arah, sehingga akhirnya manusia tak berdaya dan menjadi kufur kepada Allah. Iblis dikatakan akan mengancam manusia melalui 7 ancaman. 4 diantaranya disebutkan dalam surat An-Nisa. Sahabat Al-Faidah, hingga tibanya hari akhir kelak, iblis dan keturunannya bakal terus berupaya menyesatkan umat manusia sebanyak-banyaknya. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa setiap hari iblis bisa melahirkan anak dengan jumlah sangat besar. Cara iblis berkembang biak pun berbeda dengan manusia. Bila manusia harus menikah lawan jenis, maka iblis tidak demikian. Iblis berkembang biak dengan mengawini dirinya sendiri. Menurut dalam kitab Sab'ah Al-Kutub Al-Mufidah susunan As-Sayyid Ahmad bin Alawi As-Segaf, yaitu wa amma iblisu fa innallaha ta'ala khalaqalahu fi fakhrihi al-yumna dzakaron wa fil yusra farjan fahuwa yankihu hadha bihadha fayakhruju lahu kulla yaumin 10 baydatin yakhruju min kulli baydatin sab'una syaitanan wa syaitana. Adapun iblis, sesungguhnya Allah menciptakan zakar atau kemaluan jantan pada paha kanannya dan farji atau kemaluan betina pada paha kirinya. Iblis pun mengawinkan kedua pahanya, maka keluarlah setiap hari 10 telur. Setiap telur menetas keluarlah 70 setan laki dan perempuan.
Mengutip seorang tabi'in, Imam Mujahid wafat tahun 104 Hijriah, Imam Al-Qurtubi yaitu wafat tahun 671 Hijriah. Dalam tafsirnya menyebutkan asal mula iblis berkembang biak. Wa qala Mujahid, inna iblisa adkhala farjahu fi farji nafsihi fa ba'da khamsa baydatin fa hadza aslu dzurriyyatihi. Mujahid mengatakan, sesungguhnya iblis memasukkan kelamin jantannya ke kelamin betinanya, maka ia pun bertelur 5 butir. Inilah asal mula keturunannya. Imam Al-Qurtubi juga menyebutkan apa yang disebut dalam kitab Sab'ah Al-Kutub Mufidah, yaitu setiap harinya kemudian iblis bertelur 10 butir dan dari setiap butir keluar 70 anak. Wa akhraja Abdur Razzaq wa Ibnu Jarir wa Ibnul Munzir wa Ibnu Abi Hatim wal Hakim an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, innallaha jaza'al insana wal jinna asyrata ajza'in fatis'atun minhum al jinnu wal insu juz'un wahidun fala yuladu minal insi waladun illa waladun minal jinni tis'atun. Sesungguhnya Allah membagi manusia dan jin 10 bagian, 9 bagian jin dan 1 bagian manusia, maka tidaklah manusia menurunkan seorang anak kecuali jin menurunkan 9 anak. Keturunan dan prajurit iblis yang bisa menyesatkan manusia, maka bakal dijanjikan mendapatkan mahkota yang tinggi. Hal ini seperti disebutkan dalam hadis riwayat Ibnu Hibban, Al-Hakim dan At-Tabrani dari hadisnya Abi Musa Al-Asy'ari yang berupa hadis marfu, di mana iblis dan para prajuritnya sadar bahwa kutukan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah dicabut kembali. Karena itu mereka terus berupaya untuk bisa menjerumuskan manusia ke dalam dosa-dosa. Karena itu sangat penting untuk kaum muslimin membentengi diri dari pengaruh iblis dan setan. Janji setan itu disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 17. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Ayat tersebut adalah janji setan kepada Allah Subhanahu wa taala setelah diusir dari surga karena tidak mau bersujud kepada Adam. Karena tidak mau bersujud kepada Adam, setan tidak akan berhenti menggoda manusia hingga akhir zaman. Sahabat Al-Faidah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, anak keturunan setan itu ada 9. Mereka adalah Zalitun, Wathin, Lakus, A'wan, Hafab, Murrah, Masud, Dasim, dan Walhan. Setan Zalitun bertugas menggoda penghuni pasar dalam transaksi jual beli dengan menyuruh untuk melakukan kedustaan, penipuan, memuji-muji barang dagangan, mencurangi timbangan, dan bersumpah palsu. Yang kedua, setan Wathin bertugas menggoda manusia yang tertimpa musibah agar tidak bersabar sehingga yang bersangkutan berteriak histeris menampar-nampar pipi. Yang ketiga, setan A'wan tugasnya menggoda para penguasa untuk bertindak zalim. Yang keempat, setan Hafab. Setan ini bertugas membujuk dan menggoda orang untuk meneguk minuman keras. Yang kelima, setan Murrah bertugas menggoda agar orang asik bermain seruling dan alat musik berikut nyanyiannya. Yang keenam, setan Lakus bertugas menggoda orang untuk menyembah api. Yang ketujuh, setan Masud bertugas menyebarkan berita dusta lewat mulut manusia sehingga tidak bisa ditemukan berita yang sebenarnya. Yang kedelapan, setan Dasim bertugas di dalam rumah. Ketika seseorang masuk ke dalamnya tanpa mengucapkan salam, tidak pernah menyebut nama Allah Subhanahu wa taala di dalamnya, setan itu akan menimbulkan perselisihan
sehingga akan terjadi tolak, hulu, dan pemukulan, menciptakan ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Yang kesembilan, setan walhan bertugas menggoda dan mengacaukan manusia dalam berwudu, sholat, dan dalam ibadah-ibadah yang lain. Sahabat Al-Faidah, demikianlah pembahasan singkat tentang keturunan iblis. Semoga video ini dapat memberikan pengetahuan dan wawasan yang berarti bagi Anda. Jika Anda memiliki pertanyaan lebih lanjut, jangan ragu untuk meninggalkan komentar di bawah. Terima kasih telah menonton video ini, dan sampai jumpa dalam video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.